Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi kita di channel ini. Di video ini saya akan memberikan tutorial atau pengetahuan tentang 10 rahasia yang ada di Microsoft Word yang banyak atau jarang orang mengetahuinya. Rahasia ini emang terbilang simple mungkin ya, tapi ini akan membuat kita terlihat lebih profesional jika kita sedang interview kerja atau tes kerja gitu ya. Ini akan membuat kita lebih profesional. Oke, langsung saja. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang. Oke, lanjut. Kita buka dulu aplikasi Microsoft Word-nya. Oke teman-teman, kita lanjut ke rahasia yang pertama, yaitu Magic Random. Seperti ini. Magic Random ini digunakan atau sudah disediakan oleh Word-nya itu menghasilkan kalimat. Contohnya seperti ini ya, sama dengan kemudian ketik run, terus dibuka dan tutup kurung, kemudian di enter. Dia akan memunculkan beberapa paragraf. Nah, ini fungsinya untuk kita yang sedang uji-uji coba gitu ya, praktek, dan kita membutuhkan paragrafnya. Bisa secara cepat kita ketikkan seperti itu tadi, tinggal sama dengan run, terus buka tutup, enter. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga bisa mengatur antar paragraf dan kalimatnya. Contoh seperti ini, kita bisa menambahkan parameter run di dalam kurungnya. Nah, seperti ini 3,2. Artinya ini adalah 3 ini adalah paragraf dan 2 ini adalah kalimat. Artinya kita akan membuat 3 paragraf dengan 2 kalimat. Masing-masing paragraf 2 kalimat. Contoh, kita enter. Dia akan membuatkan 3 paragraf. Ini paragraf pertama, ini 2, ini ketiga. Dan dia akan membuatkan 2 kalimat. Nah, kalimat dipisahkan dengan tanda titik di sini ya, 1, kemudian di sini 2. Nah, seperti itu. Gimana kalau banyak? Nah, bisa dicoba-coba nanti ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke rahasia yang kedua atau triks yang kedua, yaitu mengulangi perintah terakhir. Nah, jadi di Microsoft Word ini dia bisa membaca perintah terakhir dan kita langsung bisa mengulanginya dengan cara menekan tombol F4. Oke, langsung aja contoh ya biar paham. Contohnya seperti ini. Kita akan membuat paragraf ini tebal gitu ya. Coba kita akan membuat tebal seperti ini. Nah, kemudian kalau kita ingin membuat huruf yang paragraf yang terakhir ini tebal juga, kita tidak harus menekan bold ini atau Ctrl B. Kita hanya cukup menekan tombol F4 seperti ini. Nah, maka dia akan langsung membuat paragrafnya ini tebal. Dia membaca perintah terakhir dari yang di atas ini tadi ya. Contoh lagi, kalau kita blok sini, kemudian kita ingin membuatnya miring ya, miring aja lah, miring seperti ini. Kemudian yang bawahnya ini tinggal kita F4 aja. Nah, maka dia akan mengikuti sama dengan perintah yang terakhir tadi. Itu bisa membuat pekerjaan kita lebih cepat. Oke sob, kita lanjut ke triks yang ketiga, yaitu merubah huruf besar menjadi huruf kecil dengan cepat. Kita bisa menggunakan tombol kombinasi Shift F3 ya teman-teman. Seperti ini contoh, kita blok dulu. Kemudian kita tekan tombol Shift plus F3 di keyboard.
seperti ini. Nah, ini akan merubah ukuran huruf menjadi lebih besar dan lebih kecil seperti ini. Seperti ini ya. Ini bisa mempercepat juga pekerjaan kita. Shift plus F3. Oke, triks yang selanjutnya yaitu ada yang namanya format painter. Ctrl A, kita hapus dulu. Dan kita gunakan fungsi random. Seperti ini. Nah, format painter ini fungsinya seperti ini teman-teman. Jika kita merubah satu paragraf ini, contoh kita rubah, letakkan kursornya di sini, kemudian kita letakkan seperti ini. Nah, kemudian kita ingin membuat paragraf-paragraf yang di bawahnya sama dengan paragraf yang di atas. Caranya tinggal letakkan kursor di paragraf ini, kemudian teman-teman klik format painter ini. Nah, kemudian teman-teman bisa blok ini. Nah, kemudian paste. Nah, tidak usah dipaste, kita blok saja, dia akan mengikuti seperti yang di atas tadi ya. Nah, contoh lagi seperti ini, kita edit seperti ini, contoh seret, kemudian ini kita edit seperti ini juga. Seperti ini. Kemudian teman-teman langsung klik format painter ini. Nah, kemudian dia akan ada kayak tanda kuas ya. Kemudian teman-teman tinggal blok semua yang ingin kita rubah seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke, seperti itu ya. Nah, saya ulangi, kalau untuk kita menggunakan kombinasi tombol keyboard, contohnya seperti ini. Nah, kemudian teman-teman letakkan kursor di sini, kemudian teman-teman tekan Ctrl Shift C di keyboard, kemudian kita akan merubah yang paragraf bawahnya ini, tinggal blok, kemudian kita tekan Ctrl Shift V seperti ini. Nah, itu ya kalau menggunakan keyboard. Nah, ini memang sepele, tapi ini akan membuat kita lebih profesional. Jarang orang mengetahuinya gitu ya. Oke, kita lanjut ke triks yang selanjutnya, yaitu membuat spasi dengan cepat. Nah, itu ada Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 3. Ctrl 1 untuk membuat spasi 1, Ctrl 2 untuk membuat spasi 2, dan Ctrl 5 untuk membuat spasi 1,5. Oke, kita coba, kita blok, kemudian tekan Ctrl 1. Karena ini udah 1, terus kita tekan Ctrl 2. Nah, ini adalah spasi dengan jarak 2 ya. Kemudian kita ingin merubah menjadi 1,5, Ctrl F5. Ctrl 5, maaf. Seperti ini. 1, 2, 5. Seperti itu ya. Bisa lebih cepat. Kalau untuk pengaturannya kan kita harus menyesuaikan di sini. Nah, tapi ini udah umum, kita cari yang anti mainstream. Oke, lanjut. Yaitu menggunakan fitur mengganti kata dengan cepat atau replace word ya. Nah, contohnya seperti ini. Contoh saja ya. Di sini Indonesia. Indonesia. Kita kopas saja. Nah, contoh saja ya teman-teman. Kemudian kita ingin mengganti kata Indonesia ini menjadi atau menambahkan menjadi Indonesia Merdeka gitu ya. Caranya teman-teman tinggal tekan Ctrl H seperti ini. Nah, dia akan memunculkan jendela baru di Microsoft Word-nya ya. Nah, ini untuk replace, artinya mengganti. Find word ini untuk mencari atau kata yang ingin kita ganti, yaitu Indonesia.
Indonesia. Kemudian replace with ini kata yang akan kita maksudnya kata yang akan menggantikan kata Indonesia ini gitu ya. Kita tambahkan saja Indonesia merdeka 1945 seperti itu. Nah, penggunaan fiturnya di sini ada replace dan replace all. Kalau replace, kita mau cek replace, dia akan mengganti kata yang paling awal ini, dia akan menemukan satu saja. Nah, kalau replace all, dia akan menemukan kata yang ada di halaman kerja ini. Nah, dia akan mengganti semuanya. Kita klik replace all aja. Kemudian di sini ada peringatan bahwasanya all done, selesai merubah 6 kata, 6 replacement ya. Kita klik OK saja. Kemudian kita close. Ini sudah berubah ya, dari Indonesia kita rubah menjadi Indonesia Merdeka 1945. Dia akan merubah semuanya. Biasanya kita kan manual gitu ya, kadang ada yang selip juga, tapi kalau ini insya Allah tidak akan tertinggal satupun juga. Oke, kita beranjak ke triks atau rahasia selanjutnya, yaitu memperbesar dan mengecilkan huruf dengan cepat menggunakan shortcut control buka kurung ini ya, yang tanda kotak di keyboard ini. Nanti langkah-langkahnya saya kasih di deskripsi kalau teman-teman bingung. Nah, contoh saja seperti ini, kita blok, kemudian kita ingin merubah atau memperbesar atau memperkecil huruf, tinggal klik kontrol di keyboard, kemudian kurung sebelah kiri ini untuk memperkecil, kemudian untuk yang memperbesar itu sebelah kanan seperti ini. Bisa teman-teman coba nanti kalau memang seperti ini ya. Nah, untuk melihat ukurannya teman-teman bisa pergi ke home sini, terus perhatikan di bagian font size nya ini. Jika teman-teman tombol perbesar, dia akan mengikuti ya. Ini 12 berarti. Ini 12 cukup. Tanpa harus seperti ini ya. Ya, itu. Kita lanjut. Yaitu kita akan menambahkan Microsoft Excel, bukan Microsoft ya. Kita akan menambahkan Excel atau tabel berupa Excel di dalam Word-nya ini. Kalau seperti ini, insert, kemudian table. Nah, ini tabel biasa ya. Ini bisa, tapi kita akan kesulitan membuat rumus jika kita ingin menjumlahkan sesuatu gitu ya. Caranya di sini ada fitur Excel spreadsheet. Nah, bisa teman-teman klik seperti ini. Tentukan dulu tempatnya di mana. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah kita bisa menggunakan Microsoft Excel ya di dalam Word ya. Kita bisa menggunakan fitur desainnya juga. Nah, caranya menggunakan bagaimana seperti ini. Contoh barang. Terus banyak. Harga. Sepatu. Ini contoh saja ya untuk menggunakannya. Kopi. 3, 2, 1. Kemudian harganya ini seandainya aja ya, nggak usah banyak-banyak. Di sini kita tambahkan total. Cara menjumlahkannya sama dengan, kemudian kita klik ini, kemudian kita kali bintang, klik ini, tinggal enter. Nah, begitu ya. Terus tinggal teman-teman blok aja, seperti ini, dia akan langsung otomatis. Sama caranya kita di Excel. Memang ini Excel ya. Jadi untuk menjumlahkan semuanya, trik cepatnya seperti ini, Ctrl
ALT sama dengan, nah dia akan langsung menjumlahkan ya. Dan di sini tinggal kita berikan bordernya, dimana di sini, kemudian kita merge cell, seperti ini. Kemudian setelah jadi ya, setelah selesai, teman-teman kecilkan ininya agar nanti sesuaikan dengan ukuran dari file kita ya, ukuran dari tabel kita ini. Kemudian klik di sebarang tempat seperti ini. Nah, dia udah jadi ya. Kemudian bagaimana caranya kita untuk mengeditnya lagi? Caranya gampang, tinggal teman-teman double klik aja di areanya ini ya. Seperti ini, ya udah bisa mengedit lagi. Oke, untuk triks atau rahasia yang selanjutnya, rahasia terakhir ya, yaitu membuat lembar kertas F4 dengan cepat dan secara permanen gitu ya. Artinya begitu kita close, kita masuk ke Microsoft Word-nya lagi ya, ukuran itu atau F4 itu yang akan terbaca. Praktek langsung, Ctrl New. Nah, kemudian kalau kita di pack layout, kemudian di size, di sini tidak ada ya F4 ya, tidak tersedia. Caranya kita, untuk menggantinya bisa teman-teman pergi ke size nya ini, kemudian more paper size ya untuk mengganti. Nah, di sini kita akan mengcustom ya, kita langsung saja merubah ukurannya. Itu di sini untuk ukuran F4 nya sendiri, untuk width nya itu 21 benar, kemudian untuk height nya kita pakai 33 ini. Kemudian untuk membuatnya secara permanen itu kita klik bagian set as default ini ya. Nah, kemudian klik, ada peringatan, klik yes saja seperti ini. Maka dia sudah menggunakan size F4. Caranya kita untuk membuktikannya, kita close dulu dan save. Kemudian kita buka lagi. Oke, coba kita cek bagian kertasnya ya. Paper, nah dia di sini paper size nya dia custom. Kemudian untuk ukurannya tetap ya. Oke, itu tutorial dari saya untuk berbagi pengetahuan. Semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih.